gini. Udah berobat kemana-mana, udah ini Pak, nggak bisa ini. Pokoknya banyak Baru dari ketakutan. lebaran kemarin, Iya. berarti ini belum setahun ya? Belum. Baru berapa bulan ini. Awalnya kenapa tiba-tiba suka kesurupan? Lebih Ya. dekat lagi Maki. Tiba-tiba aja Kak Ivan, Mhm. langsung dia melihat anaknya mau ke sekolah di kampung ceritanya kan. Terus Sorry, ini Mbak Vena tinggal di mana? di Janganlah berlebih-lebihan. Betul Ustaz? Itu tema kita hari ini. Apapun kalau berlebih-lebihan, buruk akibatnya. Apapun. Makanan, misal makanan saja. Gula bagus, garam bagus secukupnya kalau masak ibu-ibu ya. Tapi kalau masaknya sayur sepanci, garamnya sekotak, bus. Berlebih-lebihan. Waduh, bahaya buat kesehatan juga. Dan tidak bisa dinikmati. Itu makanan, apalagi hal-hal lain. Betul Ustaz? Iya, insya Allah seperti itu. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita janganlah berlebih-lebihan. Sebenarnya persoalannya bukan secara fisiknya, tapi adalah akibat dari berlebih-lebihannya sebenarnya. Jadi kalau secara fisik berlebihan sholatnya boleh tambahan sholat sunnahnya. Berlebihan dari puasa wajib ditambahi dengan puasa Sunnah. umpamanya biasanya baca Quran, Arabnya ditambahi dengan baca Tafsirannya. Nah, itu boleh sebenarnya. Secara fisiknya boleh. Tetapi jangan berlebih-lebihan ini adalah hakikatnya. Jadi nanti pada waktu kita secara fisiknya kita sudah aplikasikan, sudah kita kerjakan, ada satu hal yang selalu menyusup di antara hati kita. Tugasnya setan itu biasanya ada di hati kita, yaitu apa? Kalau kita itu sudah mulai rajin tahajud, biasanya kita mulai mau pamer tahajudnya. Itulah tugasnya setan. Makanya setan itu ya bisa melihat kita jauh di sana. Itu maksudnya Allah di dalam Quran jauh di sana melihat itu sebenarnya jauh di dalam hati kita yang kita tidak akan tampak. Setan itu tidak akan tampak bahwa dia itu menyusup di hati kita. Jauh kelihatan jauh itu kita nggak bisa meraba maksudnya. Tapi memang tugas setan memang ditugasi oleh Allah untuk itu. Iya, dia Kesalahan setan ada dan menggoda manusia. Iya, dia sudah berjanji sama Allah Ta'ala akan mengganggu anak cucu Adam itu. Dalam Quran sudah diceritakan. Nah, mengganggu itu bukan bukan seperti itu. Jadi mengganggu itu hatinya istilahnya. Jadi bukan secara fisiknya, jadi hatinya. Nah, pada waktu seseorang berlebih-lebihan dari sisi, mohon maaf ya, dari sisi ibadah, ini biasanya paling nggak kuat. Ya, yuk tahajud yuk, begini. Iya. Misal habis tahajud baru Assalamualaikum, ambil handphone. Alhamdulillah sepertiga malam sudah kulewati. Gitu. Akhirnya sama semuanya ya. Jadi yang berlebih-lebihan itu itunya. Walaupun yang tahu ya diri kita sendiri, innamal a'malu binniyat juga ada yang katanya menyebarkan kebaikan dengan seperti itu. Emang tergantung orangnya juga sih ya. Kalau untuk dakwah mungkin bisa, tapi kadang-kadang untuk pamer, gue tahajud loh, intinya itu. Ya memang yang tahu kan hanya Betul. dia sama Allah aja. Betul. Dia mau dakwah itu kan sebenarnya adanya nyelisip sebenarnya. Ada nyelisip di hati itu yang orang tidak akan pernah tahu nyelisip di hatinya itu. Betul. Kayak mamanya menyebarkan, dia hanya dikatakan sebarkan ini agar mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Dia udah nggak berpikir panjang, sebarin aja. Yang disebarin salah juga nggak tahu, yang disebarin fitnah juga nggak tahu, sebarin aja semuanya. Nah, akhirnya dia termasuk nanti bagian dari orang-orang yang mengikuti pimpinannya yang masuk neraka biasanya begitu. Masuk neraka dulu, baru nanti kalau seorang muslim, ya nanti pimpinannya keluar atau enggak keluar atau belum keluar atau nanti berapa ribu tahun keluar ya ini baru ikut. Nah makanya kita belajar untuk lurus aja yang ringan-ringan. Boleh berlebih-lebihan dari sisi fisiknya boleh, tetapi belajar untuk menahan nafsu kita untuk tidak dibicarakan. Tapi kalau kita misal kita baca status orang,
Alhamdulillah bisa tahajud. Kita sebagai baca jangan, yudih, ria, sombong. Jangan gitu juga, Nggak berprasangka boleh. baik saja. Iya, Takutnya nggak boleh dia juga. emang niatnya baik, jadi kita yang nggak baik. Iya, Betul ya, Ustaz ya? benar. Nah benar ini benar nih. Kayaknya pengalaman pribadi juga. Karena gini Ustaz katanya gini, kita aja misal lagi berbuat nggak benar, misal kita lagi dugem, lagi di sini nih, itu disebarin santai aja. Kok pas lagi kita misal lagi pergi umroh, kok kita malu-malu untuk menyebarkan karena takut disangka ria. Itu kan urusan sendiri. Misal Iya. mudah-mudahan dengan posting, alhamdulillah nih saya umroh, ada yang tersentuh hatinya untuk ikut juga. Mungkin ya Ustaz ya. Iya mudah. Tapi tetap hati-hati juga. Tetap hati-hati loh itu Iya, iya, takut karena itu nyelisip ya. Antara siar dengan sombong itu nanti nelisip. Iya. Tapi kalau memang itu kita, ya saya juga nggak tahu persis ya. Iya. Maksudnya itu adalah belajar untuk gimana caranya. Ya Allah, saya sebenarnya mau menceritakan tentang kebaikan, tapi mudah-mudahan Engkau jaga aku dari kesombongan. Ya Allah, doa terus. Mau begitu tuh doa, beneran serius, menetapkan hati. Nanti kan ada yang menggerakkan, mau memposting atau mau tidak. Betul, Karena betul. itu urusannya hati, takutnya seperti itu. Karena setan pun sekecil apapun celah bisa masuk. Nyusup, dia akan Betul, nyusup betul. beneran. Betul. Dia akan nyusup, makanya seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya risiko besar kena setan sebenarnya. Risiko besar loh itu, sangat besar. Karena dia dilebihkan apanya, risikonya besar di situ. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, Kelebihan ilmu, lain-lainnya harta, juga dan ya. lain-lainnya. Kelebihan istri juga. Iya juga. Kalau itu kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Oh iya ya. Oke deh. Yaudah kita istirahat dulu sebentar ya Ustaz ya. Ibu boleh istirahat dulu Bu. Yuk maju ke depan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim yuk. Jangan ketawa-ketawa. Hei. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Bu Fena. Istighfar. Sebelah sini dikit. Bu Fena istighfar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pegang Pak. Bapak pegang. Hei, Bu Fena. Bu Fena. Oke. Itu bukan Bu Fena itu. Saya mau ngobrol sama Bu Fena dulu. Ya, Bu Fena. Bukan pena. Bukan Fena. Siapa? Jangan terlalu dimarah Mas, biarin aja. Siapa? Ngobrol biasa aja. Mas, suaminya Bu Fena. Kenapa dia? Iya Pak. Ini Boy sering kehirupan. Dilurusin. Pak Puji. Lurusin. Iya. Ya, udah. Kenapa? Mas namanya siapa? Joko Pak. Pak Joko. Iya. Kenapa Mbak Fena? Ini dari Lebih keras. tahun yang dari Lebaran kemarin Pak, kesurupan. Suruh begini, udah berobat kemana-mana, udah ini Pak, nggak bisa ini. Pokoknya banyak. Baru dari ketakutan. Lebaran kemarin, Iya. berarti ini belum setahun ya? Belum. Baru berapa bulan ini. Awalnya kenapa tiba-tiba suka kesurupan? Lebih dekat lagi Maki. Tiba-tiba aja Kak Irfan, Mhm. langsung dia melihat anaknya mau ke sekolah di kampung ceritanya kan. Terus Sorry, ini Mbak Fena tinggal di mana? di Jakarta. Lebih dekat ya Pak? Ya di Jakarta Di Pak. Jakarta. Iya. Anaknya ada berapa? Ada 2 Ada 2. Mau disekolahkan di kampung. Iya. Di mana itu? di Madiun. Di Madiun, dua-duanya? Enggak, yang satu di sini. Mhm. Terus itu mau pulang ke sini udah ikhlas anaknya di sana. Kesurupan. Ya sampai sekarang begini. Ngantar ke Madiun. Iya. Tapi pas ke sini kenapa rindu anak ya? Iya. Anaknya namanya siapa? Hilna, Hilna. Umur berapa Hilna? 14 tahun. 14 tahun. Di Madiun Hilna sekarang? Enggak, Pak. di Jakarta. Sekarang di Jakarta Oh, udah balik lagi. Jakarta Iya, lagi. Kirain kangen apa-apa. Terus saya bawa ke sini lagi masih aja begini. Oh. Bu Fena, Iya, Pak Ustadz. udah bisa ngobrol? Iya, alhamdulillah. Kenapa emang kayak gimana? Enggak apa-apa. Duduk aja, mau berdiri, mau duduk. Enggak lah. Ceritain kamu. Hah? Coba kita ngobrol Ibu Fena ya. Anaknya 2. Iya. Kemarin habis lebaran ke Madiun. Iya, Emang ke orang kampung. Madiun aslinya? Saya orang Jakarta, orang sini. Suami orang mana? Orang Madiun. Oh gitu, jadi ke Madiun sama nenek kakeknya gitu? Iya, ke rumah nenek. Kenapa sekolahnya dipindah ke Madiun? Iya, maksudnya biar mandiri sendiri. Ternyata saya belum ikhlas.
Kayak katanya jadi kangen terus ya? Iya, keingetan anak saya. Suka sedih. Heeh. Akhirnya sekarang anak balik lagi Jakarta. Iya, saya ambil lagi. Ketika anak pergi ke Madiun sedih banget, iya. Iya. Kenapa ngerasa Ya, gak mampu kehilangan. jadi ibu gitu? Kehilangan aja kayak Kehilangan anak. Kan anak cuma situ aja Madiun. Iya sih emang, tapi kayaknya gimana, sepi gitu, nggak ada anak. Yang kedua umur berapa? 10 tahun. Nah itu diperhatiin juga lah. Iya, tapi saya udah ikhlas. Kadang-kadang nggak tahu kenapa tuh saya tiba-tiba kesurupan situ, Kak Ipang. Kalau Sampai pas proses sekarang. tiba-tiba kesurupan gimana awalnya? Awalnya tuh saya ngeliat anak saya tuh air mata saya menetes gitu ya. Kayaknya gimana gitu, belum ikhlas mungkin ya. Terus saya langsung kesurupan, sampai sekarang itu nggak bisa hilang-hilang. Gak bisa dikontrol. Heeh. Proses menuju kesurupan tuh biasanya gimana sih? Pas waktu aku sholat tuh, sholat subuh tuh kebanyak bisik-bisikan di kuping saya ini. Bisikan gimana? Ayo mati, mati, ayo pergi Ya begitu. Allah. Pokoknya begitu aja, kayak ada yang ngajak. Sebelumnya nggak pernah ada yang bisikin. Nggak pernah. Tiba-tiba pas lagi sholat subuh, Iya. ada yang bisikin mati, mati. Iya gitu, ayo mati, ayo ikut, ayo. Gitu. Terus? Ya udah begitu aja sampai sekarang. Terus kalau ada yang manggil Pena gitu malam-malam, yang dengar Mbak Vena Saya saja sendiri. atau yang lainnya Enggak. nggak dengar? Saya bangun. Astagfirullahaladzim. Kata siapa yang manggil? Nenek-nenek itu manggil saya gitu. Si nenek, oh soalnya nenek-nenek. Siapa itu nenek-nenek? Saya nggak tahu. Kak Kenal Ipan. nggak? Nggak kenal lah. Kenapa nggak diambil uangnya? Ingat, selalu saya nggak mau. Kenapa? Nggak, kayaknya nggak mau, kok nggak mau. Di mimpi tuh. Oke. Jadi keanehan-keanehan itu bisikan-bisikan, mimpi nenek yang suka ngasih uang, ngajak-ngajak mati. Iya. Kadang-kadang orang tua kongkong itu suruh kadang-kadang suka ngajak saya begitu. Ngajak apa? Ayo pergi begitu. Pergi juga. Nggak kenal juga. Nggak kenal sayanya. Jadi orang tuanya tuh yang masuk mimpi ada nenek-nenek, ada kakek-kakek Iya, yang kongkong gitu. Iya. Udah tanya ke orang tua belum? Udah. Makanya ya cuman kalau namanya mimpi kan itu doang Iya. Kak Ipan ya. Suka ke orang pintar gak sih? Iya saya. Ngapain? Ya berobat lah supaya sembuh. Sembuh apanya emang? Kok nggak mau lihat Ustadz? Pandang Ustadznya. Ini siapa ini? Gak mau lihat Ustadz? Gak mau? Lihat saya mau? Ya udah lihat Ustadz Gi. Iya. Kamu siapa? Nggak Siapa? apa-apa ngomong. Mau bunuh. Oh. Udah, Kok nggak bisa aja. ngomong? Ngomong. Mau bunuh sendiri gitu? Yang mau dibunuh siapa? Pena. Iya. Emang kamu mau bunuh, ngapain bunuh Mbak Vena? Bunuh itu kan nggak boleh. Hah? Coba bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar yang mengunci pada tenggorokannya Mbak Vena, agar engkau lepaskan ya Allah. Keluarkan, amin. Udah berapa tahun sih? Baru dari lebaran kemarin. Lebaran kemarin itu? Berarti belum ada 1 tahun ya? Iya. Pakai mic, Mas. Kalau nggak dilawan gini Pak Ustadz, begini. Tapi dia alhamdulillah sering bisa ngelawan gitu, agar keluar lagi gitu. Oke. Ya sudah. Saya bantu doa, mau Mbak Vena. Aminkan doa saya ya. Ibu-ibu aminkan doa saya ya Bu. Aminkan ya. Mas ikut ngaminin tapi jaga Mbak Vena. Yang satu agak megangin gitu aja. Aminkan gak harus begini, tapi aminkan aja ya. Mbak Vena, tadi saya lihat Mbak Vena, tangan gitu-gitu. Apa yang dirasa? Kemudian kayak gitu, kayak apa? Kak Ipan. Merinding-merinding. Kemudian tadi kayak kedinginan. Kenapa Ya, itu? Dingin, nggak tahu dingin. Dingin sekali. Ustadz, ini tadi kok kayak ada mau bunuh diri sendiri. Terus udah gitu kayak mau mengucapkan sesuatu berat gitu. Ya ada beberapa kerajaan jin memang ada di tubuhnya Mbak Vena sih. Iya. Ada yang memang saling musuhan di tubuhnya Mbak Vena. Jadi jin itu begitu. Jadi mereka saling musuhan. Nah nanti kalau sudah musuhan, kepingin nggak kelihatan, dia nanti cari-cari gara-gara. Cari gara-gara, aku disuruh si dia ngomong tetangganya. Aku disuruh si itu, dia ngomong tetangganya. Suka gitu?
Iya Pak. Suka gitu? Iya. Dan itu bisa jadi fitnah juga sebetulnya, mungkin enggak terjadi, betul Ustaz? Atau bisa benar? Kalau benar saya jarang percaya ya. Jadi istilahnya apa namanya? Asal aja gitu deh. Asal aja dia ngomong, jin ini kan bukan jin muslim. Jadi nggak bisa dipercaya lah. Betul. Ada hubungannya nggak dengan tadi kesedihan ketika berpisah dengan anak, walaupun Ya, hanya sekolah di Pas Madiun? aja waktunya pas sedih, pas kosong. Ya. Jadi langsung masuk. Pas sedih, pas kosong. Dia nyekek-nyekek itu ya Ya. nyekek-nyekek gimana ya. Yang dicekek itu maunya juga ilmunya tapi ya nggak bisa-bisa. Gimana sih ya? Karena jinnya sebagian nguasai nanti hilang, nguasai Iya tadi hilang. makanya yang dihindari itu adalah sedih berlebihan, Berlebihan, sedih berlebihan. berdiam diri, menyendiri. Menyendiri nggak boleh. Iya. Tapi Bu Kemudian- dengar ya Bu ya. Sedih boleh tapi jangan berlebihan, Iya, menyalahkan sedih diri kalau sendiri dan lain kalau sebagainya. ada sesuatu yang memang bisa menjadikan kita sedih boleh. Tapi jangan berlebihan hanya gitu. Mau menjadikan kita marah boleh. Tapi juga jangan berlebihan sewajarnya walaupun saya tidak bilang bahwa malah itu boleh ya. Maksudnya jangan terlalu berlebihan, kalau bisa malah istighfar itu akan lebih bagus lagi jika kita emosi. Nah, hal-hal tersebut yang dimasuki oleh mereka. Ya. Oke, kalau Entengan satu- sekarang? Hah? Udah enak enteng. Nah, Enteng. iya. Hah? Tadi Oh, berat oh. ya di sini. Enteng ini kemarin mah kayaknya nggak enak Pak Ustadz tenggorokan saya. Iya, makanya itu dari amalan-amalan. Udah, Makanya harus diterangkan itu amalan. Iya, Paham ya? Kalau istighfar Bu, nggak apa-apa Pak Ustadz ya? Oh, insya Allah nggak Harus. apa-apa. Nggak ada yang larang seorang ustadz atau ulama ngelarang istighfar, nggak ada. Tapi harus karena Allah beneran Tapi ya. karena ya. Allah aja. Muji Oke. Allah juga nggak ada larangan. Silakan Makasih muji Pak Allah. Ustadz. Ya, Makasih perpisahan dengan anak, suatu saat pasti anak juga berpisah dengan kita, harus Saya ikhlas. belum ikhlas. Ya. Ikut-ikutan. Loh, jangan bilang belum ikhlas, nggak boleh. Oh, Ya. nggak boleh bilang gitu. Harus belajar ikhlas. Sekarang udah kumpul masih Iya, begini. Ah, nggak boleh seperti itu. Ya, Bu Fena ya. Ya. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai bingung saya tadi ngobrolnya sama Mbak Fena atau yang lainnya. Ada lagi, beda lagi, ada lagi, beda lagi. Permisi, ayo didampingi. Sini Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Hajah Nur Aini Hajah Nur Aini. dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dari Bengkulu. Hajah Nur Aini dari Bengkulu datang bareng siapa saja? Dengan ponaan, dengan anak. Anaknya dengan ada, ini ponakannya. cucu. Ya, Ponakannya, ada cucu juga. Sengaja jauh-jauh dari Bengkulu datang sini. Ada apa? Bu Hajah Nur Aini ya? saya sakit. Sakit apa? Sakit pinggang itu nih, ada tentu rasanya gatal. Sebentar, satu-satu ya. Pinggang sakit. Udah lama. Oh, udah 30 tahun ya. 30 tahun sakit pinggangnya. Kan tadi datang pakai tongkat. Tadinya gatal. Awalnya tuh gatal di tenggorokan. Nah, ya. Terus? Nah, jadi berobat ke dokter suntik-suntik, pel, enggak mempan. Jadi kata orang pergi situ, ya. Pergi. Jadi ke dukun banyak. Awal ke dokter sudah diobatin, disuntik, kasih obat nggak sembuh-sembuh. Oh. Gatal tenggorokannya. Di bawah, bukan tenggorokan. Jadi gatal di kulit. Di kulit. Di dalam. Di dalam tapi di bawah telinga. Maaf ya Bu ya, maaf banget. Sebelah sini. Ya, Masih nih, gatal nih. sampai sekarang? Kadang-kadang ada yang ngetik-ngetik gitu nah. Kayak gelitik-gelitik gitu gatalnya di dalam kulit. Iya, Iya. di dalam. Kata dokter saat itu apa katanya? Kalau dokter ngomongnya saya nih sakit ini katanya rapuh tulang. Sebentar. Ke dokter itu dalam rangka sakit di bawah kupingnya saja. Karena Ibu bilang tadi kan awalnya sakit bawah kuping. Terus tiba-tiba ke kaki hubungannya gimana? Ya lama-lama lah ke kaki. Tadinya sinilah. Oke, jadi ke Nah, dokter. akhirnya saya itu ini rasa nangis terus. Darah tinggi terus. Jadi lobar-lobar kemana-mana itu nggak tahu. Pokoknya gelap mekik lah gitu. Gelap mekik terus itu.
Nah, jadi ke dokter ya terus juga bersuntik juga. Situ. Akhirnya jadi sakit. Tidak lagi kan, tidak lagi yang mekik-mekik tapi sakit gitu. Mekik itu apa? Oh, pekik. Sampai teriak-teriak itu saking sakitnya? Atau dia suka teriak aja tiba-tiba? Ya, Sekarang pekik-pekiknya sudah enggak nggak lagi, ada. enggak lagi. Nggak lagi. Nah, cuman sakit, penuh rasanya penuh ini gatal penuh. Terus akhirnya karena dokter udah disuntik, udah dikasih obat, nggak sembuh-sembuh, mungkin proses. Akhirnya ibu ke dokter ke dukun. Dukun. Iya. Ya dulu enggak ada yang tukang ruqyah itu enggak ada kan. Ini cerita 30 tahun yang lalu nih. Ya. Ke dukun-dukun. Nah selama 30 tahun ke dukunnya sering. Sebelum ini kira-kira 10 tahun ini ada lagi ke dukun ruqyah. Oh jadi 20 tahun awal dukun. 10 Iya. tahun terakhir ini ruqyah gitu. Iya. Betul. Ya. Ibu pekerjaannya perawat tentara katanya tadi, kata ponakannya iya. Iya. Usia ibu berapa? 70, masuk 77. 77. Oke. Hari ini yang kerasa apa aja? Ini masih sakit juga yang di bawah telinga. Ini penuh, enggak dengar apa omongan, enggak dengar, penuh gatal. Penuh gatal. Ya. Jauh-jauh dari Bengkulu ke sini tujuannya mau apa? Mau apa? Nak berobat dengan Ustadz. Nggak ada obat, Nek. Ada doa. Doa pun nggak ada air, Nek. Enggak dengar saya. Hah? Enggak dengar. Nggak dengar. Mau berobat, Ustadz gak punya obat. Ustadz bisanya doa. Minta doa dengan Ustadz. Doa. Ambil Iya. aja, Nek, doanya. Tapi doanya kata Ustadz nggak ada airnya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, pokoknya apa dikasih Ustadz saya terima. Iya. Tadi beberapa kali saya ngelihat ibu di sana bereaksi. Sampai tadi sempat saya lihat tangannya juga. Kalau berdoa, Ustadz yang berdoa di sini, saya di Rejang Lebong tuh. Di Saya ini rumah? aja, sini ya. Walaupun di rumah jauh sana, dari mengaminin jauh. gitu. Iya. Makanya datang jauh-jauh ke sini. Bentar, ada mikrofon nggak buat ponakannya? Gimana? Terakhir di ruqyah itu, kata yang ruqyah ini ada kemasukan harimau putih. Karena seperti tadi, mulai dari ini tangan udah mulai kram-kram. Sudah itu kalau dia udah dibacakan surat Ar-Rahman, dia itu kayak dibanting-banting. Padahal usia beliau ini kan kondisi fisiknya yang udah bungkuk, tapi dia tahan kayak dibanting-banting itu. Itu yang terakhir di ruqyah. Tetapi karena dia mungkin ngefansnya sama Ustadz Danu dan pengen bener yang kedua kalinya, itu ngajak kita ke Jakarta. Kalau di rumah dia Pak Ustadz nonton sedang berdoa, dia kayak itu tadi. Jadi kalau kita Tinggal saya. Oh iya? ya, Berarti jadi lihat setiap saya hari. sama Ustadz Danu? Ya. Oh alhamdulillah. Terus. Tapi itu kalau nggak dilihat dia lagi gaya-gaya gini bisa jatuh dari kursi. Ya. Udah, jadi sekarang mumpung ketemu secara langsung mau didoain aja. Iya, doa. Mohon pertolongan Ustadz, doa. Supaya saya sehat. Terus nanti Tidak pakai tungkat, tidak bungkuk lagi gitu. ya Sakit sekali, Ustadz. bungkuk gak popo. Yang penting sakit, sehat. Sakit. Maunya tegak lagi. Iya, Kayak lah. gadis remaja lagi. Tidak, cuma jangan sakit. Tidak. Iya, yang penting nggak sakit. Iya. Iya, Tapi kalau tidak sakit saya bisa gua itu. dulunya. Oh iya. Udah, tak doain ya. Udah aja Ustaz. Doain. Minta tolong ke Ustadz anak saya itu. Dia baca ilmu zikir dengan sirat. Jadi dari umur 3 tahun sampai gini. Sakit. Udah. Anaknya dampingin aja di sini ya. Anaknya Bu Nuraini. Duduk situ. Siko. Siko, yuk. Dekat. Panggilnya Ibu. Mama. Ya tuh, anaknya sudah nunggu situ ya. Ya, kita doa. Ibu, namanya siapa? Nur Aini. Hajah Nur Nuraini Aini. ya. Cahaya mata. Ibu itu dalamnya
Ibu itu banyak sekali ilmu turunan itu gimana tuh Bu? Mau dikeluarin? Banyak ilmu turunan. Ibu, mau dikeluarin nggak? Iya mau keluarkan Ustaz. Ya sudah. Ibu aminkan doa saya ya. Bisa. Bisa aminkan doa saya ya.